Input returan namun tidak masuk ke dalam stok. Hal ini karena cara penginputan returannya yang salah. Maka kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara menginput retur yang benar di Omnichannel Juvelio. Apakah Anda sudah siap? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginput returan yang benar di Omnichannel Juvelio. Selamat datang kembali di channel kami BSFI. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini di section Marketplace, saya akan membahas tutorial terbaru terkait dengan Jubelio, yaitu tutorial bagaimana cara menginput returan yang benar. Hal ini terkait dengan adanya updatean di versi 2 Omnichannel Jubelio. Pada versi 2 Omnichannel Jubelio, proses retur harus dilakukan proses penempatan supaya menambah stok. Jika tidak dilakukan proses penempatan, maka retur hanya akan menjadi retur dan tidak masuk ke stok. Nah, oleh karena itu, perlu disimak kembali tutorial ini agar dapat menginput returan yang benar supaya ketika returan masuk, barang juga bertambah di mutasi stok. Oke, kita langsung aja ke Omnichannel-nya. Kita masuk ke menu penjualan, ke menu transaksi penjualan, kemudian ke bagian retur, kemudian kita klik tambah baru, kita masukkan nomor pesanan yang akan diretur, kita klik tombol cari. Nah, setelah muncul nomor invoice, kita klik tombol di sini ada tambah. Di sini akan muncul item-item yang terjual di pesanan ini. Jadi kita harus sesuaikan. Jika semuanya diretur, maka kita pilih semuanya. Nah, ini akan secara otomatis masuk semua. Di sini akan secara otomatis nilainya sesuai dengan nilai pesanan, yaitu 112.791. Nah, namun bagaimana jika hanya retur sebagian? Jadi, di mana pembeli ketika menerima barang, dari dua barang yang dibeli hanya ada sebagian yang dilakukan proses retur. Nah, kita lihat bahwa yang diretur adalah beauty sponge. Berarti hanya salah satu aja yang diretur, beauty sponge. Kita hapus yang tidak diretur. Berarti hanya ada beauty sponge. Nah, kemudian di sini harga dan diskonnya otomatis. Namun di bawah ini ada bagian diskon lainnya dan ada potongan biaya lainnya. Yang ini yang harus disesuaikan. Nah, karena dua kolom ini adalah memunculkan nilai secara total jika invoice diretur secara keseluruhan. Oke, kita kembali ke data. Jadi di sini ada diskon invoice senilai 5.000. Ketika hanya retur sebagian, retur satu pieces aja, satu item aja, kita harus memproret atas diskon invoice tersebut. Jadi kita memproret, jadi diskon invoice-nya 5.000, kita harus proret terhadap total barangnya. Total barangnya ada 2, spons dan face palette dengan harga 99 dan 29. Totalnya 128.000. Kemudian kita kalikan dengan nilai barang yang diretur, 29.000. Kita dapat nilai 112,8125. Satu tiga dua. Nah, kemudian untuk potongan biaya sama juga. Jadi itu ada proses retur, maka Shopee hanya menagih biaya layanan sesuai dengan barang yang dijual. Jadi hanya menagih sebesar biaya face palette sebesar 7.896. Nah, nilai total biaya layanan adalah 10.209 dan karena yang real ditagih oleh Shopee hanya sebagian, hanya 78, tadi berarti selisihnya adalah nilai biaya layanan yang diretur. Nah, jadi untuk nilai biaya layanan yang diretur, kita harus memasukkan dulu nilai biaya layanan awal, yaitu 10.209, dikurangi biaya layanan barang yang terjual, yang kita dapat lihat di Shopee, yaitu 7.896.
nilai biaya layanan yang diatur adalah 2313. 2313. Jadi nilai barang returan ini nilainya adalah 25.555. Oke, setelah kita menyesuaikan biaya diskon lainnya dan biaya layanan yang diretur, maka kita perlu melakukan proses pengecekan apakah nilai returan ini telah sesuai. Cara mengetahuinya adalah kita harus melihat dulu nilai invoice awal dikurang nilai returan ini harusnya sama dengan nilai yang ada di Shopee. Nilai invoice awal 112.791 dikurangi 25.555 dikurangi returannya. Jadi nilai netnya adalah 87.236. Apakah ini sesuai dengan yang di Shopee? Kita lihat. Shopee bahwa nilai net adalah 87.236. Berarti inputan returannya sudah sesuai secara nilai. Nah, selanjutnya kita harus melakukan proses penyimpanan. Setelah returan telah kita input dengan nilai yang benar, maka langkah yang selanjutnya adalah menyimpan dengan prosedur yang benar, supaya barang returan ini menambah stok. Oleh karena itu, kita harus menyimpan dengan cara yang benar. Kita lihat di atas ada 2 tombol, simpan, dan satu lagi simpan dan tempatkan. Yang kita harus pilih adalah simpan dan tempatkan, supaya secara otomatis returan ini masuk juga menambah stok. Ternyata teman-teman udah terlanjur salah nih menginput returannya, maka gimana nih solusinya? Teman-teman dapat melakukan proses perbaikan untuk returan yang belum ditempatkan ke dalam stok. Caranya masuk ke menu gudang, menu barang masuk, kemudian menu penerimaan barang, kemudian ke menu retur penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang udah full pada progres penempatan, namun ada juga yang belum full. Seperti ini. Nah, ini banyak banget ya. Jadi kita harus solving one by one. Nah, supaya kita dapat arah solvingnya dan tidak ada yang kelewatan, kita juga dapat melakukan proses pendownloadan data. Jadi kita klik tombol di atas ini, daftar yang belum ditempatkan. Nah, setelah kita mempunyai daftarnya, kita dapat mencarinya di sini. Kita coba cari salah satu returan. Nah, ini returannya belum ditempatkan. Jadi, solusinya gimana? Kita klik tombol di sini, kemudian kita klik penempatan otomatis. Stok ini akan masuk ke dalam mutasi stok ya. Ya, demikian cara melakukan proses penginputan retur yang benar dan proses repair jika terjadi kesalahan dalam proses penginputan retur. Oke, selamat beraktivitas. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam lebih memahami proses penginputan di Omnichannel Jubelio. Salam sukses, BSFI.